Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam tentang beberapa tool yang menjadi andalan saya selama bertahun-tahun, saya akan cerita terlebih dahulu kenapa dalam video-video saya sering menggunakan screen dari Android sebagai contoh. Karena tujuan saya adalah sederhana bahwa trading itu tidak harus Anda menggunakan komputer dengan layar yang terlalu banyak atau Anda menggunakan komputer dengan mouse dengan multiple screen, kemudian juga ya sesuatu yang fancy gitu kan. Trading itu nggak semacam seperti itu, karena hakikatnya trading adalah sesuatu yang sederhana, mudah dimengerti, tetapi sulit untuk dieksekusi. Dan saking sederhananya trading itu kita bisa lakukan dengan Android. Maka dalam video-video saya akan lebih banyak menggunakan contoh bagaimana kita bisa bertransaksi secara efektif hanya dengan sebuah ponsel Android. Efektif ya. Oke, jadi di chart rekan-rekan, di layar rekan-rekan ini sekarang sudah terpampang satu screen daily ya, di time frame daily yang saya tampilkan sekarang. Jadi seperti rekan-rekan yang mungkin sudah lama dan pernah mengikuti channel saya yang sebelum-sebelumnya, bahwa saya selalu katakan bahwa time frame daily ini adalah time frame yang sangat penting, yang menjadi patokan para professional trader tentang apa yang terjadi selama beberapa waktu belakangan. So, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita akan belajar kali ini bagaimana caranya trading dengan sebuah metode yang sederhana, dan kita akan belajar pertama kali ini adalah tentang price action dengan metode pin bar terlebih dahulu. Mari. Oke, jadi di layar sekarang sudah ada beberapa tanda atau beberapa formasi dari harga yang saya beri tanda dengan panah merah. Kemudian ini juga chartnya juga sudah saya zoom in ya. Kalau kita lihat secara layar kan harusnya begini ya, tapi ini saya zoom in sehingga lebih mudah kita cermati, lebih detail. Nah, buat rekan-rekan yang sudah veteran dan sudah berpengalaman dalam trading tentu tahu dong ya, ini formasi candle-candle apa? Ya, tepat. Inilah yang disebut dengan formasi candle pin bar. Apa sih pin bar? Kita akan bahas sekarang ya. Jadi, pin bar itu adalah formasi candle di mana terdapat satu ekor yang panjang, kemudian satu ekor yang pendek, dan body atau badan dari candle itu cenderung mengarah ke satu arah. Jadi kalau kita lihat misalnya begini ya, ini kalau kita tengok kan ini ekornya yang bawah semacam seperti ini kan panjang ya. Ini harga pembukaannya ada di sini, begitu kan? Kemudian harga apa terendahnya ada di sini, harga tertinggi ada di sini, begitu ya. Rekan-rekan bisa lihat di layar. Nah, bodinya disyaratkan kalau pin bar itu harus kecil. Tidak masalah sih sebetulnya apakah dia nanti harus berwarna putih atau hitam, tetapi bodinya harus secara visual itu terlihat kecil dan condong. Condong dalam pengertian uh, ini ekornya ini salah satu pasti lebih pendek dibanding yang satu, sehingga formasi pin bar itu terbentuk semacam seperti itu. Oke, jadi kalau kita cermati di bentukan pin bar yang lain semacam seperti ini, misalnya yang di bawah ini ya, ya kita bisa lihat sekarang yang di bawah. Oke, yang sekarang yang apa tanda panahnya saya beri titik semacam seperti ini. Nah, ya. Nah, kita bisa lihat ini ada satu ekor yang panjang juga di sini. Rekan trader bisa lihat, bisa cermati di sini. Ini panjang ya. Kemudian ini ada ekor juga, kemudian bodinya condong berada di bawah. Dan dia close-nya bullish ya, bullish atau mengarah ke atas gitu ya. Ini kita sebut juga tetap sama dengan pin bar. Kemudian di sini juga kita bisa temui lagi satu pin bar lagi di candle yang sudah saya tandai. Sama seperti tadi bahwa dia ekornya salah satu panjang, kemudian yang satu ekornya pendek, kemudian bodinya juga kecil. Secara visual body harus kecil ya. Nah, ini kita sebut juga pin bar.
Kemudian kita temukan lagi sekarang satu formasi yang lain lagi, pin bar juga, ekornya panjang, kemudian ini ada ekor pendek, kemudian bodinya kecil. Nah, inilah yang kita sebut pin bar. Pin bar ini sebetulnya menunjukkan satu kondisi di market di mana setelah harga dibuka pada sesi perdagangan, kemudian harga bisa mencapai titik tinggi, tertinggi atau terendah, dan kemudian ditutup itu condong mendekati salah satu titik, di mana titik tertinggi atau terendahnya tadi tidak terlalu signifikan, salah satunya tidak terlalu signifikan, kemudian ditutup cenderung mendekati salah satu titik. Nah, pin bar ini merefleksikan atau menggambarkan kondisi pasar saat itu bahwa pasar berkehendak harga bergerak ke arah tertentu. Nah, ini psikologi di balik formasi harga yang direkam dalam bentuk formasi candle pin bar itu tadi. Oke ya, sampai sini kita sudah paham semuanya ya.